Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Kewirausahaan kelas ABT 6A pagi akan presentasikan bisnis proposal yang telah kami susun. Adapun penyusunan di sini pertama adalah saya sendiri, Noval Kaljaran Asmara, kemudian rekan saya Muhammad Abdul Gentar, kemudian ada Andi Nugra Setiawan, dan yang terakhir ada Regi Masita. Boleh suruh ke bawah, Abdul? Baik, executive summary. Yang pertama, konsep bisnis dan target pasar. F&B atau Food and Beverage adalah bisnis yang bergerak di bidang pembuatan dan penjualan makanan maupun minuman. Forbites hadir dan berkomitmen untuk menjadi produsen makanan yang inovatif dan solutif dalam memenuhi keinginan konsumen. Inilah salah satu yang melatar belakangi berdirinya brand ini. Untuk saat ini, Forbites akan berfokus pada produk makanan berupa brownies panggang berbahan dasar coklat. Kemudian yang kedua, tujuan dan visi. Forbites memiliki tujuan besar sebagai brand yang akan mendominasi pasar F&B dalam skala nasional hingga kancah internasional. Dengan visi yang saat ini kami fokuskan adalah membawa kebahagiaan melalui setiap gigitan brownies kami, menjadi merek brownies pilihan dan menciptakan pengalaman kuliner yang tak terlupakan bagi setiap pelanggan. Yang ketiga, diferensiasi produk. Saat ini produk brownies panggang dari 4Bites hanya memiliki satu varian rasa, yaitu coklat, dengan kombinasi beberapa topping mulai dari original, strawberry, crispy ball choco, Mer Regal, dan Mer Regal. Yang membedakan produk brownies panggang 4Bites dengan yang lain adalah penggunaan bahan berkualitas, harga jual yang relatif sangat ramah kantong, dan kemudian kemasan yang ekonomis sehingga dapat dinikmati kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Dalam pemasaran, 4Bytes menggunakan Instagram sebagai media promosi dan informasi. Tak hanya itu, platform yang digunakan ada juga WhatsApp sebagai platform pendukung yang dimana kami menyediakan kontak person melalui WhatsApp. Selanjutnya, pendanaan yang dibutuhkan untuk mewujudkan rencana tersebut, 4Bytes membutuhkan pendanaan awal sebesar 400.000. Dana ini akan digunakan untuk pengembangan produk, pemasaran, dan operasional bisnis. Dan yang keenam, tim yang solid. Kami memiliki tim yang berpengalaman dan bersemangat untuk mewujudkan visi 4Bytes. Tim kami terdiri dari yang pertama saya sendiri, Novel Kaljaran Asmara, yang kedua ada Muhammad Abdul Gentar, yang ketiga Andi Nugra Setiawan, dan yang keempat Regi Masita. Oke, baik. Kita lanjut ke bab 1, yaitu yang pertama ada gambar umum. Bisnis coklat for bites atau brownies berfokus pada membuat dan menjual brownies yang lezat dan berkualitas tinggi. Meskipun produk ini telah berhasil menarik perhatian sejumlah pelanggan, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh bisnis ini yang perlu diperhatikan dan diatasi agar terus berkembang dan berhasil di pasar yang sangat kompetitif. Tentu setiap konsumen terus berubah. Mungkin ada tren baru atau perubahan dalam preferensi rasa yang dapat mempengaruhi permintaan untuk 4Bites Fudgy Brownies. Akibatnya, perusahaan harus tetap mengikuti tren dan memastikan bahwa produknya tetap sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Untuk kendala yang sedang dihadapi, yang pertama yaitu size potongan konsumen. Mungkin mengharapkan potongan brownies yang lebih besar untuk dinikmati sebagai cemilan. Ini dapat mempengaruhi persepsi nilai produk dan keputusan untuk konsumen. Dan kedua, yaitu ada kualitas dari bahan baku. Nah, kualitas bahan baku seperti coklat, tepung, dan telur dapat mempengaruhi rasa dan tekstur dari brownies. Menemukan pemasok bahan baku yang berkualitas dan dengan harga yang kompetitif menjadi sebuah tantangan. Yang ketiga yaitu inovasi produk. Tren rasa dan jenis brownies terus berkembang, sehingga perlu adanya inovasi produk untuk menarik konsumen. Dan yang keempat yaitu modal usaha, membutuhkan modal untuk membeli bahan baku, peralatan, dan biaya operasional lainnya. Dan yang terakhir yaitu di bagian pemasaran dan branding, membangun brand awareness dan menjangkau target pasar yang tepat merupakan kunci untuk meningkatkan penjualan. Mungkin bisa lanjut ke bab kedua, Abdul. Untuk bab nomor 2 yaitu market outlook analysis. Untuk yang pertama yaitu analisis industri, yaitu ada Porter's Five Forces, Pestle, dan SWOT. Untuk Porter's Five Forces yaitu teori yang merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengetahui kekuatan industri berdasarkan faktor-faktor eksternal perusahaan. Nah, dalam hal ini terdapat
5 hal ya, atau 5 faktor yang dapat dimanfaatkan untuk bisa mengukur kekuatan usaha. Yang pertama itu ancaman masuknya pendatang baru. Kami mengkategorikan sedang karena kami menyadari bahwa sangat mudah untuk memulai bisnis brownies dengan modal yang tidak terlalu besar, sehingga banyak bermunculan kompetitor-kompetitor baru. Dan yang kedua yaitu kekuatan tawar-menawar pemasok. Kami mengkategorikan rendah, dikarenakan sangat banyaknya pemasok-pemasok bahan baku seperti coklat, telur, ataupun tepung terigu yang tersebar di pasaran. Jadi kami bisa menemukan pemasok dengan harga yang kompetitif ataupun terjangkau untuk kami. Dan yang ketiga yaitu kekuatan tawar-menawar pembeli, yaitu sedang. Banyaknya varian brownies yang dijual kompetitor di pasar dapat membuat keputusan pembeli untuk beralih jika tidak puas dengan brownies yang kami sajikan. Nah, tentu untuk ini kami kategorikan sedang, walaupun banyak ya kompetitor di luar sana, tapi kami sangat yakin karena kami menjual brownies dengan harga yang cukup terjangkau juga, jadi tidak terlalu membuat para pelanggan itu mikir dua kali untuk membeli. Dan yang keempat yaitu ancaman produk pengganti, itu sangat tinggi karena banyak sekali produk-produk kue ataupun makanan manis di luaran sana yang walaupun bukan brownies tapi itu bisa menggantikan brownies untuk menjadi bahan cemilan. Jadi kami mengkategorikan ancaman tersebut sebagai tinggi. Dan yang terakhir yaitu persaingan dalam industri. Kami kategorikan tinggi juga karena banyak varian rasa dan harga brownies yang dijual kompetitor menjadikan persaingan dalam industri dikategorikan tinggi. Namun, dari kami, 4Bites Fudgy Brownies memanfaatkan hal ini dengan memberikan harga yang terjangkau. Seperti tadi yang sudah saya bilang, kami memberikan harga yang terjangkau. Dan untuk yang kedua yaitu pastel. Nah, pastel ini alat yang memungkinkan untuk menemukan dan mengevaluasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi bisnis di masa sekarang ataupun masa datang. Nah, pastel sendiri itu tergolong menjadi political, economic, social, technological, legal, dan environmental. Untuk yang politik, yaitu peraturan dan kebijakan terkait keamanan pangan dan stabilitas politik yang dapat mendukung usaha kecil dan menengah dapat mempengaruhi operasional usaha. Dan untuk yang ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Tingkat inflasi dan suku bunga juga bisa mempengaruhi keinginan pelanggan untuk membeli barang-barang seperti makanan ya, untuk makanan manis seperti cemilan itu juga bisa mempengaruhi. Dan untuk terhadap brownies sendiri dapat mempengaruhi pertumbuhan penjualan. Untuk yang ketiga yaitu sosial, tren gaya hidup ataupun pola makan masyarakat. Ya, ketika kita bisa melihat terkait viral-viral ataupun FOMO dari masyarakat terkait brownies, tentu hal ini dapat kami manfaatkan sebagai penjual brownies untuk bisa meningkatkan penjualan. Untuk yang ketiga itu teknologi. Untuk yang keempat, yaitu teknologikal, itu perkembangan teknologi dalam pengolahan brownies dan pengemasan. Untuk kami memanfaatkan canggihnya atau perkembangannya teknologi untuk bisa mempermudah kami atau memberikan efektivitas ataupun efisiensi dalam bisnis brownies ini. Yang kelima yaitu legal, peraturan dan persyaratan keamanan pangan serta undang-undang terkait perlindungan konsumen. Dan yang terakhir environment atau lingkungan, kesadaran masyarakat terhadap isu-isu lingkungan, keberlanjutan sumber daya bahan baku, serta permintaan brownies yang ramah lingkungan. Yang ketiga itu SWOT. Kita sudah tahu SWOT ini terbagi menjadi 4, yaitu strengths, weakness, opportunities, dan threats. Nah, kalau untuk strengths yaitu kekuatan, kami dari 4Bites memiliki kekuatan seperti rasa dan tekstur brownies yang unik dan berbeda dari kompetitor, serta bahan baku yang kami jamin berkualitas, dan untuk standar kebersihan dalam pengolahan pun juga kami sangat melihat banget ya untuk kebersihannya. Dan harga brownies yang kami jual itu dengan harga yang terjangkau, tentu itu merupakan kekuatan dari 4Bites Fudgy Brownies. Untuk weakness, skala produksi yang masih terbatas, jangkauan penjualan yang belum luas, serta kesadaran merek yang masih rendah. Untuk opportunities ataupun peluang, itu meningkatnya permintaan brownies yang melebihi skala produksi, peluang untuk memperluas jangkauan penjualan, dan peluang untuk berkolaborasi dengan produk lain untuk meningkatkan brand awareness. Dan threats, itu ada persaingan yang ketat dengan kompetitor brownies lainnya, kenaikan biaya bahan baku, dan preferensi pelanggan yang berubah ke makanan yang tidak terlalu manis. Untuk yang analisa selanjutnya yaitu analisa pesaing, yaitu pesaing langsung dan pesaing tidak langsung. Untuk yang pesaing langsung, tentu bisnis yang menawarkan produk brownies yang serupa dengan target pasar yang sama. Untuk yang pesaing tidak langsung,
bisnis yang menawarkan produk yang dapat menjadi substitusi bagi brownies, meskipun produk tersebut tidak sama persis. Contohnya seperti penjual kue dan roti, tentu banyak referensi dari kue ataupun roti yang bisa menggantikan dari brownies. Untuk analisa selanjutnya yaitu analisa pasar terkait market size, growth, tren pasar, dan STP. Untuk market size, pasar brownies cukup besar dan terus tumbuh seiring dengan meningkatnya minat konsumen terhadap makanan manis dan kue-kue. Untuk di daerah Batam, dari hasil survei yang kami lakukan, untuk pesaing didominasi dengan kompetitor yang sudah terkenal. Untuk kompetitor yang mayoritasnya baru mulai, kami sangat sedikit menemukannya. Untuk yang kedua itu growth, meningkatnya permintaan brownies dari berbagai kalangan, serta pertumbuhan e-commerce dan pemasaran online juga mendorong pertumbuhan penjualan brownies, serta meningkatnya popularitas dari brownies itu sendiri. Untuk yang ketiga itu tren pasar, meningkatnya permintaan akan produk brownies dengan rasa dan tekstur yang unik dan inovatif, serta meningkatnya permintaan akan produk brownies yang terbuat dari bahan-bahan alami dan sehat. Untuk yang keempat yaitu STP. STP ini terbagi menjadi segmenting, targeting, dan positioning. Untuk segmentasi, kami mengidentifikasikan segmen pasar yang paling berpotensi untuk bisnis brownies. Misalnya membagi pasar menjadi segmen berdasarkan usia, anak-anak, remaja, atau dewasa, preferensi rasa, seperti coklat murni, karamel, atau keju, serta gaya hidup seperti penggemar makanan organik ataupun pecinta coklat premium. Untuk targeting atau pengincaran, kami memilih segmen pasar yang menargetkan berdasarkan potensi pertumbuhan, keuntungan, dan kecocokan dengan produk. Positioning atau penempatan, kami memposisikan bisnis brownies kami seperti para pesaing. Ini termasuk menentukan nilai tambah dan manfaat unik yang kami tawarkan. Untuk analisa yang selanjutnya itu analisa nilai kompetitif atau diferensiasi atau POP ataupun POT. Untuk POP sendiri atau point of parity adalah elemen-elemen yang sama dimiliki oleh produk sendiri dengan produk pesaing. POP ini tidak memberikan keunggulan kompetitif, tetapi diperlukan untuk memenuhi ekspektasi konsumen. Dan sedangkan POT atau point of difference adalah elemen-elemen yang membedakan produk sendiri dengan produk pesaing. POT ini memberikan keunggulan kompetitif dan dapat menarik konsumen untuk membeli produk. Berikut merupakan contoh dari POP dan POT dalam bisnis brownies. Lanjut, mungkin bisa di scroll lagi. Untuk analisa selanjutnya yaitu validasi pasar. Terdapat beberapa validasi pasar di dalamnya yaitu problem, market, produk, dan customer. Untuk problem yaitu terdapat beberapa masalah yang terjadi di pasaran. Antara lain, brownies memiliki harga yang mahal. Brownies sering dijumpai dijual dengan porsi satu loyang. Dan yang terakhir itu kurangnya varian rasa dan perbedaan tekstur dari brownies. Untuk market, yaitu pasar brownies memiliki potensi yang besar dan diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini didukung oleh beberapa faktor. Untuk yang pertama, yaitu meningkatnya daya beli masyarakat terhadap makanan manis. Brownies bisa menjangkau untuk semua kalangan. Dan tren gaya hidup atau fenomena viral dan FOMO terhadap brownies. Tentu dengan brownies yang dengan varian rasa ataupun bentuk yang berbeda. Dan yang ketiga itu produk. Brownies adalah kue yang terbuat dari tepung terigu, coklat, telur, dan gula. Brownies umumnya dipanggang dan memiliki tekstur yang lembut dan rasa yang manis. Nah, beberapa keunggulan produk brownies yang ditawarkan, yaitu yang pertama, rasa dan tekstur yang berbeda daripada yang umum ataupun yang manis, karena produksi brownies dari 4Bites Fudgy Brownies menggunakan dark coklat. Tentu akan menghasilkan atau menciptakan rasa yang tidak terlalu manis. Jadi sangat cocok nih untuk semua kalangan. Jadi untuk teman-teman yang tidak suka terlalu manis, tetap bisa memakannya atau mencicipinya. Karena memang kami buat tidak terlalu manis menggunakan dark coklat. Untuk harga brownies juga kompetitif dan terjangkau. Kami memberikan harga yang bisa bersahabat dengan kantong ya, apalagi mahasiswa, dan juga dengan looks ataupun juga potongan yang menurut saya juga cukup ya untuk dijadikan cemilan. Dan yang ketiga yaitu kemasan brownies yang praktis sehingga teman-teman bisa mudah untuk membawa dan bisa sangat mudah untuk dijadikan hadiah untuk orang lain. Dan yang terakhir itu customer. Nah, berikut beberapa pelanggan potensial dari bisnis brownies. Untuk yang pertama itu anak-anak, sudah jelas karena anak-anak menyukai makanan dan sering membeli cemilan. Yang kedua itu remaja. Pada umumnya usia remaja menyukai makanan yang kekinian. Nah, jadi brownies ini masih termasuk makanan kekinian, apalagi jika
di cover dengan bentuk-bentuk brownies yang mengikuti tren pasar. Dan yang terakhir, orang dewasa. Pada umumnya orang dewasa menyukai makanan yang lezat dan memiliki cita rasa yang khas. Kami menjaminkan rasa dari brownies 4 bites pagi brownies dengan rasa yang berbeda dari brownies seperti top. Baik, selanjutnya bab 3, Business Creation. 3.1, bisnis modeling pesaing. 3.1, bisnis model kanvas dari pesaing langsung. Berikut ada beberapa elemen dari yang relevan dalam BMC pesaing langsung usaha brownies. Di sini kita ada 9. Yang pertama, segmentasi pelanggan atau customer segments. Pesaing langsung usaha brownies akan memiliki segmentasi pelanggan yang spesifik. Mereka mungkin mengincar segmen pasar tertentu seperti anak-anak, remaja, atau orang dewasa. Segmentasi pelanggan ini akan mempengaruhi strategi pemasaran dan penawaran produk mereka. Yang kedua, proporsi nilai. Pesaing usaha langsung brownies akan menawarkan proposisi nilai yang unik kepada pelanggan mereka. Mereka mungkin menekankan pada kualitas bahan baku, rasa yang khas, variasi produk, dan harga yang kompetitif. Kemudian saluran distribusi atau channel. Pesaing langsung, mereka mungkin menjual produk mereka melalui toko fisik, toko online, atau melalui mitra penjualan seperti restoran atau kafe. Kemudian hubungan dengan pelanggan atau customer relationship. Pesaing langsung mungkin fokus pada pelayanan pelanggan yang personal, program loyalitas, atau interaksi melalui media sosial. Hubungan dengan pelanggan ini akan mempengaruhi tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan mereka. Yang kelima, sumber pendapatan. Pesaing langsung biasanya menjual produk pendukung seperti minuman atau melalui kerjasama dengan pihak ketiga seperti catering atau acara khusus. Kemudian yang keenam, sumber daya utama atau key resource, di mana pesaing langsung biasanya memiliki dapur produksi yang lengkap, peralatan khusus untuk membuat pembuatan brownies, atau tim kreatif untuk mengembangkan resep baru. Selanjutnya, kegiatan utama atau key activities, di mana pesaing langsung mungkin fokus pada produksi brownies, pengembangan resep, pemasaran dan promosi, atau pengelolaan stok dan persediaan. Kegiatan utama ini akan mempengaruhi efisiensi dan efektivitas operasional bisnis mereka. Selanjutnya, kemitraan kunci atau key partnership, di mana pesaing langsung akan membentuk kemitraan yang akan dibantu mereka dalam memenuhi kebutuhan operasional dan memperluas jangkauan pasar mereka. Dan 9, struktur biaya atau cost structure, di mana pesaing langsung mungkin memiliki biaya produksi yang tinggi karena penggunaan bahan baku berkualitas tinggi, biaya pemasaran yang signifikan, atau biaya operasional yang efisien. Struktur biaya ini akan mempengaruhi profitabilitas bisnis mereka. 3.1.2, bisnis model kanvas dari pesaing yang tidak langsung. Contoh pesaing tidak langsung. Yang pertama, toko roti. Yang kemudian yang kedua, toko kebab. Yang ketiga, toko es krim. Yang kelima, ada kafe. Yang keenam, ada toko kue. Dan yang ketujuh, ada warung kopi. Di mana dari contoh yang telah disebutkan, sama-sama bergerak di bidang F&B atau food and beverage. Kemudian ada BMC untuk setiap pesaing tidak langsung. Yang pertama, toko roti. Customer segment. Individual customers mereka adalah orang-orang yang ingin membeli roti, kue, dan pastry untuk dinikmati sendiri, keluarga, atau teman. Kemudian ada e-families secara kekeluargaan dan ada corporate customer di mana perusahaan memesan roti, kue untuk acara kantor ataupun untuk catering. Selanjutnya ada value proposition, di mana pertama menawarkan berbagai macam roti, kue, dan pastries dengan rasa yang lezat dan kualitas tinggi. Dan kemudian menawarkan roti dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya menyediakan layanan pelanggan yang baik dan ramah dan memiliki toko yang mudah diakses dan nyaman. Selanjutnya ada channel, toko fisik, contohnya menjual roti, kue, dan pastry toko fisik yang terletak di lokasi strategis. Kemudian ada penjualan online, menjual roti, kue, dan pastry melalui website dan media sosial. Yang ketiga, marketplace online, menjual roti, kue, dan pastry melalui marketplace online seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Selanjutnya, layanan delivery yang mengantarkan roti, kue, pastry ke alamat pelanggan. Selanjutnya, customer relationship, di mana ada program loyalitas pelanggan, ada pemanfaatan media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan, ada email marketing untuk mengirimkan email marketing kepada pelanggan, dan layanan pelanggan untuk menyediakan pelanggan yang baik dan ramah untuk menjawab pertanyaan dan menyelesaikan keluhan pelanggan. Selanjutnya revenue streams. Yang pertama penjualan roti, kue, dan pastry. Yang kemudian yang kedua penjualan minuman. Yang ketiga layanan delivery. Dan yang keempat penjualan produk pelengkap seperti selai, butter, dan topping. Selanjutnya ada key resources. Yang pertama ada resep roti, kue, dan pastry yang unik dan lezat. Selanjutnya ada bahan-bahan berkualitas tinggi. Yang ketiga peralatan bakery yang modern dan canggih. Dan yang keempat karyawan yang terampil dan berpengalaman. Kemudian ada key activities, pembuatan roti, kue, dan pastry. Kedua, pembelian bahan baku, penjualan roti dan penjualan, selanjutnya pemasaran, dan yang kelima, layanan pelanggan.
Selanjutnya key partnership lagi. Yang pertama pemasok bahan baku, ada distributor dan perusahaan logistik yang bekerja sama dengan perusahaan logistik untuk memastikan pengiriman roti ataupun kue cepat dan aman. Selanjutnya ada cost structure, biaya bahan baku. Biaya bahan baku ini adalah komponen biaya terbesar bagi toko roti. Kemudian biaya tenaga kerja adalah biaya untuk SDM yang membuat atau memproduksi roti tersebut. Selanjutnya ada biaya sewa untuk toko fisik, biaya overhead untuk tagihan listrik, air, dan internet, dan biaya pemasaran dan promosi. 3.2 kreasi bisnis yang ditawarkan. 3.2.1 for action framework dari kreasi bisnis. Forbes menawarkan 4 aksi utama. Yang pertama, menciptakan produk yang unik dan menarik. Selanjutnya, membangun merek yang kuat dan menarik. Yang ketiga, menjangkau pelanggan yang tepat. Dan yang keempat, memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa. 3.2.2 bisnis model kanvas dari kreasi bisnis. Yang pertama, segmen pelanggan. Yang pertama, pecinta brownies. Yang kedua, mencari produk yang unik dan berkualitas tinggi. Dan yang ketiga, bersedia membayar harga premium. Selanjutnya, proposisi nilai, yang dimana ada brownies panggang dengan tekstur lembut dan lumer di mulut, berbagai pilihan rasa yang unik dan menarik, bahan-bahan berkualitas tinggi tanpa bahan pengawet, merek yang kuat dan menarik. Untuk saluran atau channel, terdapat toko online, toko fisik, dan platform e-commerce. Selanjutnya, hubungan pelanggan. Layanan pelanggan yang ramah dan membantu, interaksi aktif di media sosial, program loyalitas pelanggan, dan selanjutnya arus pendapatan. Untuk arus pendapatan terdapat tiga, yaitu penjualan produk panggang, penjualan merchandise, dan layanan catering. Yang keenam, sumber daya utama, resep brownies yang unik, tim yang berpengalaman, dapur dan peralatan produksi, dan jaringan distribusi. Selanjutnya, aktivitas utama, produksi brownies panggang, pemasaran dan penjualan, layanan pelanggan, hingga pengembangan produk. 8. Struktur biaya, terdapat biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya pemasaran dan penjualan. Yang ke-9, pemasok bahan baku, mitra logistik, influencer media sosial. Dan terakhir, struktur biaya berisi keuntungan, pertumbuhan, dan keberlanjutan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, ada bab 4 yaitu company overview. 4.1 yaitu visi dan misi. Adapun visi dari 4Bytes yaitu membawa kebahagiaan melalui setiap gigitan brownies kami menjadi merek brownies pilihan dan menciptakan pengalaman kuliner yang tak terlupakan bagi setiap pelanggan. Adapun misi dari 4Bytes yaitu salah satunya memberikan kualitas terbaik dalam setiap produk brownies kami dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi dan proses produksi yang teliti. Lalu yang 4.2 ada brand identity. Nama brand yaitu 4Bytes Brownies, adapun logo dari 4Bytes dan slogan dari 4Bytes yaitu kenikmatan dalam 4 gigitan. Adapun warna dari logo 4Bytes yaitu ada 3 warna utama. Yang pertama ada warna kuning, putih, dan juga hitam. Lalu 4.3 produk dan jasa. Untuk produk, brownies beragam varian, yaitu menawarkan berbagai varian brownies, mulai dari klasik brownies coklat, brownies dengan topping strawberry, brownies dengan topping choco crispy, brownies dengan topping regal, dan juga kami memastikan setiap brownies memiliki rasa yang unik dan berkualitas tinggi. Adapun jasa, yaitu yang pertama, pemesanan custom. Kami menerima pemesanan custom untuk brownies sesuai dengan keinginan dari pelanggan, baik dari segi rasa, tampilan, maupun topping. Lalu yang kedua, pengiriman dan pengantaran. Kami menyediakan layanan pengiriman atau pengantaran brownies untuk memudahkan pelanggan yang tidak bisa datang langsung. Lalu yang ke-4.4, struktur tipe bisnis. Kami membentuk kemitraan dengan satu atau lebih individu untuk menjalankan usaha brownies bersama-sama. Dalam kemitraan, semua mitra berbagi tanggung jawab, keuntungan, dan kerugian. 4Bytes Brownies adalah sebuah partnership yang berdedikasi untuk menghadirkan rasa dan kepuasan melalui setiap gigitan brownies kami. 4Bytes Brownies merupakan kolaborasi antara 4 individu yang memiliki hasrat yang sama untuk menciptakan pengalaman kuliner yang tak terlupakan melalui brownies berkualitas tinggi. Lalu 4.5, tim manajerial dan struktur organisasi. Adapun penanggung jawab produksi yaitu saya sendiri, Regi Masita, penanggung jawab digital marketing Muhammad Abdul Gentar, penanggung jawab distribusi Naufal Khalil Zidan, dan penanggung jawab logistik yaitu Andi Nugraha Setiawan. Lalu selanjutnya ada 4.6, deskripsi pekerjaan dan pembagian hasil. Yang pertama, penanggung jawab produksi. Tanggung jawab utama dari penanggung jawab produksi salah satunya adalah merencanakan dan mengelola semua aspek produksi brownies, termasuk persiapan bahan, proses pembuatan,
pemanggangan, dan kemasan. Lalu yang kedua, ada penanggung jawab digital marketing. Salah satu tanggung jawab utamanya yaitu mengembangkan strategi pemasaran digital yang efektif untuk meningkatkan visibilitas dan penjualan produk brownies. Lalu yang ketiga, ada penanggung jawab distribusi. Salah satu tanggung jawab utamanya yaitu merencanakan dan mengatur distribusi produk brownies ke konsumen. Lalu yang keempat, ada penanggung jawab logistik. Salah satu tanggung jawab utamanya yaitu mengelola operasi logistik untuk mengatur pengiriman, pengangkutan, dan penyimpanan produk brownies. Adapun pembagian hasil. Pembagian hasil bisnis brownies yang dijalankan oleh kami dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kontribusi individu dalam produksi, pemasaran, manajemen, dan investasi awal. Setelah menghitung total pendapatan dan mengurangi biaya produksi serta operasional, keuntungan bersih akan dibagi rata sesuai dengan kesepakatan sebelumnya antara kami berempat para pemilik bisnis. Lalu selanjutnya ada bab 5 yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Abdul. Oke, baik. Terima kasih, Regi. Selanjutnya itu bab 5, hasil akhir dari remodeling bisnis. 5.1, rencana pemasaran UMKM setelah remodeling. Rencana pemasaran berisi strategi yang akan diadopsi agar UMKM bisa bersaing dilengkapi penjelasan marketing mix 7P. Rencana pemasaran UMKM Brownies for Batch yang pertama itu meningkatkan brand awareness, yang kedua itu meningkatkan penjualan dan profit, yang ketiga itu memperluas pangsa pasar dan basis pelanggan, yang keempat itu membangun loyalitas pelanggan, dan yang terakhir itu meningkatkan daya saing terhadap kompetitor. Adapun bauran pemasaran 7P yang produk yang pertama itu untuk usaha brownies ini memiliki kotak kecil berisi 4 brownies dengan varian rasa original, regal, crispy ball, coco, dan strawberry. Lalu untuk harganya atau price itu di harga yang kompetitif itu 15.000 per satu pitch. Selanjutnya itu ada price atau tempat penjualannya melalui online dan platform e-commerce. Lalu promotion, kami melakukan promotion itu melalui media sosial yaitu Instagram. Lalu ada people atau orang, tim yang terlatih dengan baik dan ramah dalam memberikan informasi tentang produk kepada pelanggan, keterlibatan pemilik usaha dalam menjaga kualitas produk dan melayani pelanggan dengan baik. Lalu ada proses proses produksi yang terjaga kualitasnya dan higienis. Lalu ada physical evidence, bukti fisik, kemasan kotak yang menarik dengan desain yang mencerminkan kualitas dan kelezatan brownies. Selanjutnya itu ada target dan strategi pemasaran. Target pasar yaitu penggemar coklat dan kue. Yang kedua itu pencari cemilan ringan. Lalu yang ketiga itu pelanggan yang mencari hadiah spesial. Lalu strategi pemasaran. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh produk usaha brownies. Yang pertama itu melakukan promosi dari mulut ke mulut. Diawali dengan promosi di wilayah tempat usaha kita. Lalu memasang iklan Instagram dan status WA. Selanjutnya itu dan yang terpenting itu memberikan suatu kemasan yang unik dan berkesan sehingga konsumen semakin tertarik untuk membeli, lalu menjual nilai keunikan produk dengan menonjolkan kekhasan yang ada pada brownies ini. Lalu untuk budget promosinya itu, promosi di media sosial itu 2 juta, untuk gift atau rewardnya itu 500.000, untuk iklan online-nya itu 1.500.000, event atau kegiatannya 3 juta, totalnya itu 6 juta. Nah, berdasarkan dari budget promosi di atas, bisnis brownies berpotensi meraih keuntungan bersih itu 1.500.000 setelah dikurang biaya promosi dengan asumsi target penjualan tercapai. Lalu selanjutnya itu ada potensi keberlanjutan usaha brownies for bites. Adapun beberapa faktor yang dapat meningkatkan bisnis ini, yang pertama itu rasa yang unik, konsistensi rasa, yang kedua bahan baku berkualitas tinggi, yang ketiga pemanfaatan media sosial dan platform online, lalu inovasi produk, lalu pengelolaan keuangan yang baik, selanjutnya itu membangun komunitas pelanggan, yang ketujuh itu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi bisnis, dan terakhir itu beradaptasi dengan perubahan. Selanjutnya itu rencana operasional UMKM setelah remodeling. Untuk aktivitas bisnisnya, UMKM Brownies bergerak di bidang penjualan brownies dengan 4 varian rasa unik. Untuk aktivitas bisnis utama meliputi itu pembuatan brownies dengan bahan baku berkualitas tinggi, pengemasan dan branding produk, penjualan produk melalui fisik online dan kerjasama oleh mitra lain, lalu promosi dan pemasaran produk melalui berbagai media. Selanjutnya itu memberikan pelayanan yang ramah dan profesional kepada pelanggan. Untuk lokasi bisnisnya itu berada di Legenda Malaka, Blok H nomor 1. Untuk jam operasionalnya itu disesuaikan dengan waktu yang
biasa dilalui oleh pelanggan. Untuk teknologi dan fasilitas produksi brownies, yang pertama itu ada teknologi itu ada oven, mixer, alat packaging, mesin pendingin, dan alat-alat dapur lainnya seperti pisau, spatula, sendok, dan loyang. Lalu untuk fasilitasnya itu tempat produksi yang bersih dan rapih, lalu untuk sistem informasi untuk mengolah data penjualan, stok barang dan keuangan, lalu peralatan yang selalu dibersihkan dan terjaga kebersihannya. Lalu untuk selanjutnya itu untuk tata kelola rantai pasok, yaitu memilih pemasok yang terpercaya dan berkualitas, melakukan riset dan membandingkan pemasok sebelumnya memutuskan untuk bekerja sama. Lalu yang kedua itu menjalin komunikasi yang terbuka dan transparan. Lalu memantau stok bahan baku secara berkala, lalu melakukan inventarisasi stok bahan baku secara rutin, pertimbangan waktu lead time, lalu bekerja sama dengan pemasok untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu pemasok. Selanjutnya itu gambaran produk dan kemasan. UMKM, bisnis UMKM Brownies for Bites akan melakukan pengembangan produk yang lebih inovatif dan menarik dengan melakukan riset pasar untuk mengetahui lebih dalam selera dan preferensi pelanggan. Dengan mengembangkan menu baru, menyajikan makanan dengan cara menarik seperti menambahkan topping yang bervariasi dan nama menu yang unik dan mudah diingat. Selanjutnya itu hukum dan legalitas. Yang pertama itu mengurus izin usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah setempat. Yang kedua memiliki izin kesehatan dan kebersihan. Lalu yang ketiga itu membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya itu rencana keuangan UMKM setelah remodeling. Untuk biaya modal kerja, persediaan bahan baku yaitu 2 juta, biaya overhead itu listrik, air, internet, promosi itu 500.000 dan totalnya itu 2.500.000. Jadi persediaan bahan baku 2 juta merupakan biaya bahan baku untuk memproduksi 500 kotak brownies per bulannya. Nah, untuk biaya overhead-nya itu sebesar 500.000 merupakan uh, overhead bulanan yang menjalankan bisnis seperti listrik, air, internet, dan promosi. Selanjutnya itu perubahan harga jual. Untuk harga brownies per kotaknya itu 15.000. Yang kedua itu biaya produksi per kotak brownies itu 7.500. Untuk keuntungan per kotak itu 7.500. Jadi target penjualan itu 500 kotak. Total pendapatan itu 7.500.000. Untuk keuntungan bersihnya itu setelah biaya promosi itu 1.500.000. Nah, sebagai catatan bahwasannya target penjualan 500 kotak dapat tercapai. Lalu untuk budget promosi yang tadi 6 juta itu efektif dalam menghasilkan penjualan. Kesimpulannya itu dengan asumsi target penjualan tercapai, maka bisnis Brownies for Bites ini memperoleh keuntungan bersih sebesar 1.500.000 setelah dikurangi biaya promosi. Selanjutnya itu bab 6, praktik wirausaha. 6.1 job desk masing-masing anggota. Yang pertama tadi saya sendiri itu Muhammad Abdul Gentar sebagai penanggung jawab digital marketing. Lalu ada Regita Masita, penanggung jawab produksi. Lalu ada Novel Khalilzida untuk penanggung jawab distribusi. Lalu ada Andi Nugroho Setiawan, penanggung jawab logistik. Nah, selanjutnya itu ada strategi pemasaran dan sistem penjualan. Untuk strategi pemasarannya itu tujuannya itu meningkatkan brand awareness dan penjualan for Bites di Batam. Lalu membangun kepercayaan konsumen terhadap produk. Strateginya itu promosi lokal kepada dari mulut ke mulut. Selanjutnya itu ada pemasaran digital dan sistem penjualan terbatas, membuat akun Instagram dan status WhatsApp untuk mempromosikan produk, dan menggunakan konten menarik seperti foto, video, dan testimoni pelanggan. Selanjutnya itu ada kemasan unik dan mewah. Yang pertama itu rancang kemasan yang menarik dengan berkesan untuk meningkatkan daya tarik produk, lalu menggunakan bahan kemasan yang berkualitas dan aman untuk makanan, dan selanjutnya itu kemasan premium dengan harga yang jauh lebih tinggi. Lalu selanjutnya itu menonjolkan keunikan produk, yaitu menekankan keunikan rasa, bentuk, dan tekstur Brownies for Bites, lalu menawarkan rasa yang berbeda dari para pesaing, lalu mengutamakan bahan-bahan berkualitas tinggi dan premium. Dan selanjutnya itu menyesuaikan harga dengan segmentasi konsumen. Berikut merupakan digital marketing dari usaha Brownies. Dan berikut merupakan lampiran bukti proses dan jumlah produksi. Selanjutnya itu ada laporan transaksi penjualan dan arus kas. Untuk list order PO batch pertama itu ada 24. Total 24 packs, yaitu dengan totalnya itu 412.000. Dan untuk PO batch 2, 28 packs, yaitu 460.000 untuk totalnya. Dan jadi arus kasnya itu untuk periode bulan Maret dan April, untuk PO batch pertama dan kedua itu
Untuk penjualan tunainya tadi 872 itu dari hitungan dari 460 ditambah 412, dan untuk pembayaran bahan baku itu 400.000, untuk arus kas operasi itu 472.000. Selanjutnya itu laporan laba rugi untuk periode bulan Maret tadi, PO batch 1 dan 2. Untuk penjualannya itu 872.000, total pendapatan 872.000. Untuk biaya bahan baku 400.000, biaya operasional tidak ada, total biaya 400.000. Total laba bersih itu 472.000. Berikut merupakan testimoni customer. Oke, selanjutnya itu ada kendala dan kesan praktik wirausaha setiap anggota. Oke, jadi dari Regi Masita itu tantangan yang dihadapi yang pertama konsistensi kualitas. Selanjutnya itu untuk pesannya pemantauan kualitas yang ketat. Saya akan meningkatkan pemantauan kualitas selama setiap tahap produksi. Mulai dari seleksi bahan baku hingga proses pembuatan untuk memastikan konsistensi kualitas yang tinggi. Lalu ada saya sendiri itu Muhammad Abdul Gentar. Untuk kendala yang dihadapi mungkin persaingan yang ketat, lalu brand awareness yang masih rendah. Untuk pesannya itu fokus pada kualitas produk, lebih harus mengutamakan fokus pada kualitas produk, lalu membuat cerita brand yang menginspirasi. Selanjutnya itu ada novel Khalil Zidane, itu untuk tantangan yang dihadapi mungkin logistik yang kompleks, serta ketersediaan dan kualitas. Untuk strategi yang diusulkan yaitu optimisasi rute pengiriman yang harus lebih optimal untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya pengiriman. Lalu menggunakan pemantau real time juga bisa dan meningkatkan kualitas penanganan. Selanjutnya itu ada Ani Nugraha. Untuk tantangan utamanya yang dihadapi yaitu mengelola rantai pasok adalah koordinasi yang baik, mengoptimalkan persediaan dan meminimalkan biaya logistik. Strategi logistik yang diusulkan yang pertama itu manajemen persediaan terintegrasi, lalu menganalisis permintaan dan prediksi. Itu menggunakan analis data untuk memprediksi permintaan pelanggan dan menyesuaikan produksi dan distribusi di rantai pasokan. Selanjutnya merupakan lampiran dari dokumentasi kegiatan bisnis usaha Forbikes. Dan ini merupakan testimoni juga dari para customer. Dan ini merupakan kue PO batch 1 dan batch 2. Nah, mungkin itu saja hasil dari presentasi dari kelompok 2. Kalau ada, mungkin saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.